pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam acara doa keluarga. Doa keluarga pada hari ini mempunyai tema bertahan di dalam pencobaan. Sebelum kita memulai doa keluarga, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama hadir di dalam acara doa keluarga. Tuhan, kiranya Engkau yang menyucikan dan menguduskan kami semua, supaya kami boleh layak membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dan pada akhirnya kami melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di bawah tema bertahan di dalam pencobaan, firman Tuhan yang akan kita baca, kita ambil dari 1 Yakobus ayat yang kedua sampai yang keempat, yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Kita lanjutkan dengan surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mengeluh dan kita merasa kecewa ketika ada pencobaan datang di dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa sebenarnya sebagai orang yang sedang dalam perjalanan atau ziarah di dalam kehidupan ini, maka kita akan dihadapkan pada pencobaan demi pencobaan. Jadi tidak ada satu orang pun yang tidak akan mengalami pencobaan di dalam kehidupannya. Dan firman Tuhan pada hari ini mengatakan, anggaplah suatu kebahagiaan. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin kita bisa bahagia ketika kita dicobai? Tapi firman Tuhan ini tidak berhenti sampai di situ, sebab dia teruskan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan menjadikan kita sempurna dan utuh. Jadi firman Tuhan, kitab Yakobus pasal yang pertama yang kita baca hari ini mengingatkan kita bahwa pencobaan itu justru yang akan membuat kita menjadi kuat. Dan firman Tuhan mengatakan justru kalau kita bisa bertahan di dalam percobaan, ayat 12, maka kita akan tahan uji. Dan ini yang akan membuat kita menjadi kuat, menjadi lebih sempurna di dalam Tuhan. Jadi jangan kecewa, jangan sedih, jangan tidak punya semangat ketika kita sedang dicobai. Tapi justru kita harus berbahagia. Kenapa kita mesti berbahagia di dalam pencobaan? Selain dari dikatakan bahwa pencobaan itu akan membuat iman kita akan bertumbuh, justru juga sebenarnya kita sedang berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan pada bagian yang lain di kitab 1 Korintus pasal 10 berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Jadi firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami, yang kita alami itu bukan percobaan yang luar biasa. Jadi jangan satu orang pun di antara kita berkata, waduh, pencobaan yang datang kepada saya begitu luar biasa. Orang lain enak, dicobainya nggak begitu. Saya sudah nggak punya uang, penyakitan, dan lain sebagainya. Tambah lagi ya, seperti kita merasa pencobaan yang kita alami sangat luar biasa. Firman Tuhan berkata di 1 Korintus pasal 10 tadi, ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi Tuhan sudah janji, sekalipun kamu dicobai, kamu tidak akan mengalami pencobaan yang melebihi kekuatanmu, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicoba melampaui kekuatanmu. Jadi bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa sekalipun kita dicobai, Tuhan sudah atur supaya pencobaan itu tidak boleh melebihi kekuatan kita. Tapi mengapa saya seringkali merasa gagal?
ketika dicobai. Kenapa saya seringkali kalah dengan pencobaan? Itu pertanyaan yang seringkali ada pada diri kita. Tuhan sudah menjanjikan bahwa pencobaan kita adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Tapi kenapa kita sering gagal dan kalah? Persoalannya adalah pada fokus. Seringkali kita fokus pada besarnya pencobaan itu. Dan kita lupa bagaimana besarnya Tuhan yang melebihi daripada pencobaan itu. Kalau kita baca lanjutan ayat 13 tadi, pada waktu kamu dicobai, jadi pas pada waktu kita dicobai, tidak terlambat, tidak bertahun-tahun sampai kemudian kita sudah tidak punya pengharapan lagi. Persis pada waktu kamu dicobai, firman Tuhan katakan, Ia, Tuhan, akan memberikan kepadamu jalan keluar. Seringkali kita tidak melihat jalan keluar. Tuhan sudah janji, pada waktu kami dicobai, sebenarnya Tuhan sudah kasih jalan keluar. Tapi karena kita fokus pada pencobaan itu, maka kita lupa jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Kita nggak bisa lihat. Dan tujuannya dikatakan di bagian akhir, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Tuhan mengatakan kita ditolong oleh Tuhan, disiapkan oleh Tuhan untuk bisa menanggung pencobaan itu. Bukan saja secara pribadi, Bapak Ibu kita mengalami pencobaan, juga sebuah keluarga, sebagai keluarga kita juga mengalami pencobaan, tetapi juga sebagai keluarga besar GKI 5, gereja juga kita mengalami pencobaan. Di sepanjang masa gereja pun juga mengalami pencobaan. Bahkan yang lebih luas lagi, negara pun juga mengalami pencobaan. Hari ini 30 September. 57 tahun yang lalu ada pencobaan yang cukup besar yang terjadi pada negara kita, negara Republik Indonesia. Pucuk pimpinan angkatan bersenjata diculik oleh sebuah kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Itu pencobaan juga. Jadi kalau kita ingat bagaimana setelah melewati pencobaan itu, kita akan mempunyai kekuatan yang lebih besar. Jadi sekarang jangan bersedih hati, jangan kecewa, jangan menyerah ketika kita menghadapi pencobaan. Karena pencobaan itulah yang akan membuat kita lebih kuat. Dan janji Tuhan menyertai kita pada waktu kita dicobai. Jadi jangan takut, tapi tetaplah kita terus bertahan di dalam pencobaan kita. Berbahagialah pada waktu kamu dicobai. Kiranya firman Tuhan pada hari ini akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan menaikkan doa syafaat. Terutama nanti ada bagian dari saudara kita berdoa untuk saudara kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, terima kasih karena firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami semua bahwa pencobaan akrab dengan kami dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang sedang melakukan ziarah di dalam kehidupan di dunia ini. Tapi Tuhan, Engkau berjanji bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami dan meyakinkan kami bahwa kami bisa menanggung pencobaan itu bersama Tuhan. Biarlah kami terus fokus kepada Tuhan dan bukan hanya fokus pada masalah-masalah atau pencobaan kami. Kami teringat akan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang pimpin dan sertai menghadapi berbagai cobaan dari berbagai pihak. Biarlah pemerintah menjadi kuat dan terus bisa mengayomi masyarakat yang ada. Bapa di surga, kami menyerahkan juga gerejamu, GKI 5, Tuhan yang pimpin dan sertai, biarpun segala macam percobaan datang, biar kami menjadi kuat satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya kami ingin berdoa untuk setiap keluarga, Tuhan yang pimpin mereka di dalam segala pencobaan yang mereka hadapi. Baik sakit penyakit, kesulitan keuangan atau ekonomi, ataupun pekerjaan, usaha, atau sekolah yang mengalami kesulitan. Tuhan kiranya pimpin dan sertai. Dan biarlah Tuhan sendiri akan memberikan sukacita pada waktu kami mengalami pencobaan. Kami ingin berdoa secara khusus untuk beberapa teman kami, untuk Rizka Stefani Pasaribu, Kesia Felicia Minanga, Matthew Elvin Liu, yang ketiganya berulang tahun pada hari ini 30 September. Tuhan, terima kasih untuk usia yang Tuhan boleh tambahkan pada mereka, biarlah mereka terus bersukacita dan berserah kepada Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan pertolongan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat menjalani kehidupan di dalam pencobaan. Teruslah bertahan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Amin. Ikut Tuhan Yesus.